Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel video aku. Oke, sesuai judulnya, di video kali ini aku mau bahas gimana caranya pakai behel tanpa harus menunjukkan hasil rocian gigi. Video ini aku buat karena sudah melalui pengalaman pribadi aku yang udah pakai behel. Sebenarnya aku ronsen, cuman dokternya dia nggak minta hasilnya. Tapi sebelum aku lanjutin, boleh dong aku nggak subscribe-nya dulu, like, comment, dan share ke yang kalian punya. Jangan lupa follow Instagram aku @gisofian. Oke, terima kasih. Sebelum aku bahas pembahasan intinya, aku mau ngasih tahu dulu kenapa sih aku kok pakai BL ya. Karena gigi aku tuh lumayan maju, tapi nggak berantakan ya, maju gitu. Dan aku nggak pede, aku ngerasa kayak monyong dikit di bagian bibir aku, jadinya aku pakai behel gitu. Kok bisa sih dokternya itu nggak minta hasil rogen? Oke, kita bahas di pembahasan ini. Aku bakal ngejelasin kenapa sih, gimana sih gitu ya. Oke, sebelumnya aku tuh ngedatangin klinik pertama dulu. Klinik pertama itu aku konsul dulu. Klinik pertama ini aku kira setelah konsul itu boleh pasang behel langsung gitu kan, karena tujuanku di hari itu juga aku mau pasang. Ternyata dokternya itu nyuruh aku ronsen panoramik dulu biar mengetahui susunan gigi, apakah terdapat gigi bungsu apa enggak. Di situ aku ngedown, kok nggak bisa sih langsung hari itu juga, padahal tuh aku pengen banget di hari itu juga. Karena aku lanjut makan dulu, terus habis makan tuh aku lanjut ronsen panoramik sesuai anjuran dokter yang pertama ini, klinik yang pertama ini. Konsulnya itu aku cuman bayar 100 ribuan gitu, ya 100 ribuan pas lah ya. Lanjut aku dikasih pengantar ini untuk ronsen panoramiknya ke rumah sakit Dirgahayu. Di hari itu juga aku langsung ronsen, siang-siang bolong, panas-panas bolong aku datang ke rumah sakit. Nah, sampailah aku ke ruangan ronsen, dan itu pertama kalinya aku ronsen panoramik. Nah, bayar tuh karena itu kan nggak ditanggung BPJS, jadi aku bayar sendiri tuh seharga 240.000, bayarnya di kasir di rumah sakit Dirgahayu ya teman-teman ya. Hari itu juga mungkin selang 15 menitan tuh udah langsung jadi ronsennya. Dan ceng ini aku kaget banget sama si ronsennya, karena sebelumnya aku tuh nggak pernah ngerasain masalah di gigi aku. Ternyata hasilnya serem banget kan, teman-teman bisa lihat kanan kiri bawah, gigi bungsu aku enak-enakan tidur, sedangkan di atas itu dia normal tumbuhnya. Nah, di sini aku berpikir kenapa dokter yang pertama atau klinik yang pertama itu dia minta sirogen, kemungkinan dia minta aku cabut gigi bungsu dulu ya kan. Nah, sedangkan kalau dipikir-pikir aku belum sanggup cabut gigi bungsu dulu. Karena apa? Aku masih punya anak kecil. Kalau aku searching tuh ya, kalau cabut gigi bungsu tuh harus menginap di rumah sakit. Aku pikir aku nggak bakal bisa ninggalin anakku yang masih kecil untuk menginap di rumah sakit, karena dia masih butuh ASI dari aku gitu. Ya udah, setelah beberapa hari aku diam dulu gitu kan, sambil mencari klinik yang bisa pasang behel tanpa ronsen gigi gitu kan. Setelah melalui pencarian, aku baru ingat aku punya temen yang kerja di klinik gigi gitu kan. Aku nyoba kontak dia gitu kan, tanya tuh, kalau di klinik ini tuh kalau pasang behel harus lampirkan ronsen gak sih gitu kan, aku tanya gitu. Lalu temanku ini dia ngejawab, gak harus sih, gak wajib sih, diperlukan aja. So, terus mendengar jawaban kayak gitu, besoknya tuh aku langsung datangin ke klinik itu. Nama kliniknya tuh Pak Lupi Dental Care, itu ada di Samarinda teman-temannya. Tuh aku masuk lah ya, aku antri sesuai nomor urutnya, tapi di sisi lain aku deg-degan, takutnya tuh apa, takut sama seperti klinik yang pertama itu ditolak karena harus melampirkan hasil rogen dulu. Masuklah aku ke ruangannya, ketemu dokternya, ternyata bisa guys, bisa langsung pasang di hari itu juga tanpa harus melampirkan ronsen gigi. Tapi aku nggak tanya juga sama dokternya harus melampirkan apa enggak. Kenapa? Karena udah pengalaman tadi itu, klinik yang pertama itu harus melampirkan, takutnya disuruh cabut dulu. Jadi di klinik itu aku nggak ngomong kalau aku punya gigi bungsu gitu kan. Ya udah, enjoy aja, pasang aja gitu. Nah, udah mulai pemasangan behel, ya udah aku langsung pakai behel, udah bisa pakai behel gitu kan. Ini bukan klinik sembarangan juga ya guys ya, ini udah resmi, udah ada nomor izinnya, dan dokternya memang udah berkompeten. Kalau teman-teman nanya kenapa kalau berkompeten kok
nggak minta hasil ronsen gitu kan. Oke, aku jelasin. Setelah aku cari tahu kenapa dokter nggak harus minta hasil ronsen, karena gigi bungsu itu ada yang mengganggu pergerakan gigi sama yang nggak mengganggu. Dan dokterku ini dia nggak minta karena apa? Kemungkinan ya aku ini masih di tahapan normal, tahapan yang nggak kasusnya parah banget gitu kan. Jadi nggak diharuskan mencabut gigi bungsu ini menurutku. Terus di sisi lain gigi bungsu itu bisa dicabut setelah kita pakai behel, jadi nggak harus kita pasang behel gitu guys ya. Ini teman-teman yang mau pasang behel itu menurut aku nggak mesti harus cabut gigi bungsu dulu kok. Bisa kok teman-teman cari klinik yang menanganin behel tanpa harus cabut gigi bungsu dulu. Atau bisa juga gigi bungsunya dicabut setelah nanti pelepasan behel. Tapi kalau aku sih nanti kedepannya mungkin bakal cabut ini setelah masih dalam proses pakai behel gitu. Ya udah selesai aku pakai behel itu dari pertama sampai sekarang video ini tayang, ini udah 4 bulan. Dari yang gigi seperti ini gigi aku udah mulai rapi, tuh rapi. Dan ini aku lagi di proses udah dicabut gigi kanan sama kiri atas dan lagi proses penarikan. Jos emang. Kalau teman-teman nanya budgetnya berapa, aku nggak bisa jawab karena tiap klinik itu beda-beda, tapi yang jelas teman-teman harus siapin dana ya sekitar untuk pemasangannya aja itu sekitar under 10 juta lah ya. Untuk pemasangannya aja teman-teman siapin aja segitu untuk datang ke kliniknya. Terus jika ada yang tanya, ini aku pasangnya di dokter gigi umum atau ortosip? Jujur aku nggak tanya titel dokter aku itu apa, tapi sejauh ini dalam waktu yang singkat ini tapi aku cukup puas sama hasilnya, itu udah membuahkan hasil di gigi aku. Oke, sekian video dari aku. Saran aku teman-teman ya, kalau teman-teman mau cari behel, mau pakai behel tanpa harus ronsen, teman-teman harus cari tahu dulu klinik-klinik tersebut ya. Teman-teman harus cari tahu view dari pelanggan-pelanggan sebelumnya gimana dan bagaimana klinik itu bekerja. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Terima kasih. Dukung terus channel aku agar terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.